Ruminto. Oke, kalau kita lihat style dari Adi masih boom. Uppercut straight. Uppercut. Baiklah pecinta One Fight MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Kita akan langsung masuk ke partai contender fight di kelas flyweight 56,7 kg. Kami akan perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung. Dari sudut diri seorang fighter kelahiran Karo, Sumatera Utara. Usia 26 tahun dengan tinggi badan 160 cm. Dengan disiplin karate dan juga wushu. Rekor bertarung 4 kali menang, 4 kali kalah. From Bali MMA, please welcome Aditya Hani Benjer Gente. Sedangkan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Bali G. Sumut, usia 26 tahun dengan tinggi badan 158 cm dengan disiplin wushu. Rekor bertarung 8 kali menang, 4 kali kalah. From Toba MMA dan Inalum Fighter, please welcome Ade Ruminto Madodo. Terjun kita malam hari ini, Bung Max Metino dan inspektur pertandingan kita sudah pasti Bung Francino Tirta. Juri 1 Awi, juri 2 Soma, juri 3 Lapan wasit Budi Hermanto. Fighters, let's get it on. Benar! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain dengan sportif. Terklub. Kembali ke sudut. Juri 1, juri 2, juri 3. Dewan juri, Tegebar, Fajar Rani, fight! Contender fight 56,7 kg Adi Ruminto versus Aditya Ginting, Bung Mustadi. Yes, sepertinya kalau kita lihat malam hari ini ya, ini tidak ada perubahan dari fight mereka sebelumnya di One Fight MMA Indonesia ya. Oh, dengan style masih bertahan. By data ini petarung unggulnya sama ya, Bung. Ya, betul. Pertama usianya Dan usia sama-sama sama. 26 tahun, kemudian 26 tahun dan basic dari wushu ya, basic yang sama. Dan dari Sumatera Utara juga pastinya ya. Keduanya dari Sumatera Utara. Oh, low kick keras dari Adi. Low kick dari Adi. Oh, itu tendangan snap low kick yang sangat cepat sekali Betul dari sekali. Adi Ruminto. Adi Ruminto. Oke. Berarti memang manajemen dalam strike ini memang lebih cepat lelah ya, Bung? Iya, betul. Oke. Satu straight dari Adi Ruminto. Oke. Kalau kita lihat style dari Adi masih boom. Uppercut straight. Uppercut straight. Yes. Di sini nampaknya lebih Adi Ruminto yang lebih banyak ya, oke ya. menyerang masuk, Bung. Iya, betul sekali. Di Bali MMA juga mereka sering pernah ya berlatih bareng ya. Oke, masih keras. Counter straight dari Aditya Ginting. Sudah terlihat, Bung, ada percobaan takedown. Tapi memang belum terjadi. Berhasil, Bung. Yes. Ya, satu takedown, satu Kira-kira ganjalan kaki dari Aditya Bung Mustadi Ginting. ini ranahnya seorang si Adi atau seorang Aditya Ginting nih, Di sini bisa saya bilang Aditya Ginting lebih mempunyai keunggulan ya berada di bawah. Yes, oke. Di sini sudah hampir masuk ke side control, sehingga hanya perlu melampaui kaki, yaitu dia sudah melampaui kaki dari Adi Ruminto. Oke. Yes, tapi memang dari dua fighter ini belum pernah bertemu dengan Suwardi ya? Iya, belum. Di kelasnya ya? Oke, masih mencoba untuk keluar. Iya, di sini ada pressure dari tangan dari Aditya Ginting supaya menyulitkan. Yes, masih di round pertama kita antara Aditi melawan Adi Ruminto. Oke, ya, di sini ini sama-sama bahaya, Adi juga. Ya, bahaya sekali ya di sini. Nampaknya Aditya Ginting mudah untuk melakukan serangan-serangan lututnya. Ya, betul sekali. Adi Ruminto. Satu elbow keras. Dan seorang Adi memang harus keluar ya, Bung? Di situ bisa dilihat elbow pendek, Bung. Elbow pendek. Tetapi itu sangat keras sekali, Bung. Sangat keras sekali ya. Sangat tajam juga ya. Yes, oke. Caranya melakukan masih belum menemukan ya. Itu dia elbow lagi, Bung. Tetap berbahaya, Bung, walaupun itu elbow pendek tapi dapat melukai karena tulang siku itu sangat tajam sekali. Sangat tajam dan sangat keras pastinya. Berbenturan dengan tulang juga ya di pelipis itu bisa terjadi pendarahan. Masih di round pertama kita di contender fight 56,7 kg Adi Ruminto versus Aditya Ginting. Ya, Bung Mustadi, ini memang apa yang harus dilakukan seorang Adi Ruminto nih, seorang Popeye ini? Ya, yang pertama memang dominasi dari Aditya Ginting sangat baik sekali ya, timing yang baik. Dia ada
cara memberikan berat kepada tubuh Adi Ruminto sangat baik sekali sehingga agak sulit keluar Adi Ruminto. Itu ada ini bahaya Bung ya. Tangan Adi ada di atas kepala Aditya Ginting. Seorang Aditya Ginting, Iya, ini bisa terjadi kuncian. Betul. Kembali Tapi memang belum terjadi. Yes. Ya. Sudah terlepas kembali. Bisa terlihat di sini Adi Ruminto mengganjal kaki kanannya ke arah pinggang dari Aditya Ginting ya. Ini ada tujuan untuk menghindari gerakan full mount dari Adi ya. Itu bahaya sekali ya. Kalau sampai pindah ke full mount maka akan menjadi lebih gawat posisinya berada di bawah. Ini posisi sangat bagus untuk poin-poin seorang Aditya ya, Bung. Di sini Aditya Ginting sedang mengumpulkan poin. Yang pertama dari ground domination, dari pinning. Itu ada poin setiap 10 detik. Kemudian ada serangan-serangan yang dilancarkan, ada serangan lutut. Ya, siku ada elbow kecil itu juga menghasilkan poin. Keluar. Adi mencoba untuk keluar. Dan ternyata memang cengkeraman seorang Aditya Ginting ini sangat. Setelah dari set control, escape-nya dimanfaatkan oleh Aditya Ginting untuk bisa mendapat back control. Kembali sekarang dalam posisi cradle dari belakang tetap didominasi. Nah, ini sangat baik sekali. Tangan kiri dari Aditya Ginting mengkontrol dari tangan kiri Adi Ruminto ya, sehingga ini separuh badan dari Adi sudah mati langkah. Bung Mustadi, ini kan masih round pertama ya. Apa seorang Adi Ruminto memang kewalahan sih dalam menghadapi seorang Aditya? Sudah terlihat kewalahan ya. Ini separuh badannya sudah dilumpuhkan. Ya. Tubuh sebelah kiri sudah dilumpuhkan. Tetapi ya ini ada percobaan memegang tangan. Ini hanya untuk menghambat Aditya Ginting dari melakukan pukulan-pukulan kecil tapi tidak akan dapat mengunci karena terlalu kecil ya pegangannya. Betul sekali. Tidak mencapai di atas siku. Jika di atas siku ini bisa bahaya terjadi round pertama kita di 56,7 kg. Adi Ruminto versus Aditya Ginting. Keras sekali tadi di pukulan dari Aditya dan Adi ya, Bung Mustadi ya. Dia percobaan yang akhirnya kita lihat terjatuh. Betul. Round kedua kita di contender fight 56,7 kg antara Adi versus Aditya Ginting. Fight! Round kedua kita Aditya Ginting melawan Adi Ruminto. Bung Mustadi, ini masih bertahan di round pertama nih. Sudah masuk ke round kedua. Kalau tadi di ronde pertama terlihat Adi lebih agresif dalam merangsak masuk. Sekarang dia berjaga-jaga sekali, Bu. Berjaga-jaga sekali ya. Apa yang dikhawatirkan adalah take down dari Aditya Ginting akan sangat menyulitkan. Kalau bisa menjatuhkannya, maka dia lebih hati-hati dengan jarak yang bagus. Terlihat itu dia. Benar sekali kan. Tidak mau gegabah dan akhirnya tetap kena. Tetap kena ya. Memang terlihat dari ronde ke-1, ronde kedua targetnya adalah game plan ground ya dari seorang Aditya Ginting ya. Kembali ke ground domination dari set control itu ada satu lutut diarahkan oleh Aditya Ginting mengenai rusuk sebelah Bung Mustadi, kanan. ini sulitnya ketika ada side seperti ini, seorang si Popeye ini memang berjuangnya untuk susah ya, untuk keluar ya. Karena dekat dengan catch itu ya. Iya, justru sebenarnya Adi Ruminto bisa memanfaatkan catch ini untuk bisa membalikan keadaan. Ini dia kalau dia bisa menendang. Jadi menggunakan catch untuk menumpu itu diperbolehkan, Bung. Menumpu seperti bertahan dengan dinding. Memegang catch ya, Bung. Mencengkram tidak diperbolehkan. Jika dia bisa menendang catch untuk bisa membalikan badannya, untuk membalikan keadaan, itu boleh, Bung. Tapi kalau kita lihat kalau di ground seperti ini memang menghabiskan tenaga nih, Bung Mustadi ya. Iya, pertama itu percobaan untuk escape dari bawah itu sangat menghabiskan tenaga. Yang kedua, tekanan dari Aditya Ginting yang menekan dada itu menyesakkan napas. Sehingga betul sekali. Otot-otot dari Adi Ruminto tidak cukup memperoleh oksigen, Bung. Ketika dia terhambat napasnya. Iya, betul sekali. Bisa dilihat di sini ada arm pressure, di situ ditekan lehernya. Nah, itu dia berusaha untuk menggunakan dinding, Bung, untuk keluar, Bung. Untuk keluar ya. Tapi ternyata memang masih belum berhasil dengan cengkeraman seorang si Aditya Ginting ini, Bung. Di sini status
Adi. Apakah masih belum berhasil? Apakah berhasil? Dibalikan kembali. Iya. Oke. Ya itu Aditya Ginting memang persiapan untuk ya itu dalam momen-momen genting ya Bung. Tadi itu ada momen 50-50. Ya, jadi betul. bisa jadi Aditya Ginting yang terbalik. Yang terbalik. Oke, tapi setuju. Itu nampaknya Aditya mengejang ya. Dia berusaha untuk mempertahankan posisinya dalam sepersekian detik sehingga dia dapat membalikan keadaan menjadi normal lagi. Normal kembali dengan berat badan ini dia. Dengan berat badannya. Ini terasa ya, Bung. Iya betul. Tekanan-tekanan jadi dari sepersekian detik akan sangat berguna sekali ya ketika dia bisa mempertahankan itu. Oke, pecinta One Pride MMA Indonesia masih di Solo antara Adi Ruminto versus Aditya Ginting. Oke, kita masih melihat di round kedua ini belum ada perubahan dari seorang Adi Popeye. Oke, Bung Mustadi. Gimana Bung Mustadi? Di sini hanya ada bertahan dan bertahan. Adi Ruminto berusaha agar Aditya Ginting tidak masuk ke full mount, yang artinya ketika ada di full mount itu akan menjadi neraka baginya. Akan pukulan-pukulannya akan semakin tajam, dominasinya akan semakin menyesakkan ya karena beban beratnya. Oh, itu dia berhasil keluar. Baru saya pengen ngomong nih Bung Mustadi ya, apa yang dilakukan seorang Adi untuk mengejar poin nih nampaknya, dan sudah tertinggal. Ya nampaknya seperti tidak ada jalan keluar untuk Adi. Ketika dia di set control, dia ditekan. Ketika dia berusaha escape, sekarang back kontrol oleh Aditya Ginting. Sekarang punggungnya yang dikontrol. Kalau tadi tubuh bagian samping, lihat. Ya kembali lagi itu dia lakukan. Bung Mustadi itu dari tangan seorang Aditya Ginting udah memegang tangan kiri dari, tangan kanan dari seorang Adi ya. Iya, ini bisa bilang terulang lagi kejadian di ronde pertama di mana separuh tubuh dari Adi Ruminto dikontrol sehingga di sini Aditya Ginting dapat melancarkan pukulan-pukulannya dengan tangan kirinya dengan bebas ya. Betul sekali. Walaupun dengan tangan kiri itu sangat keras sekali Bung ya, dengan posisi terpojok seperti itu ya. Di sini nampaknya berusaha untuk menetralisir tangan kiri dari Aditya Ginting. Tapi sulit Bung. Jadi tangan di atas dipegang dengan tangan di bawah itu berbeda gravitasi, maka berbeda power. Jadi juga, sehingga walaupun itu 1 lawan 1, tangan itu tetap lebih menang Aditya Ginting. Ketika dikontrol, dia bisa mudah sekali melepaskan tangannya. Karena pengaruh gravitasi, Bung, itu dia. Seorang Mustadi Aneta juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Iya, betul. Apakah terjadi real naked choke, Bung? Ya, kembali. Seperti tidak ada jalan keluar bagi Adi Ruminto ya. Sekarang dia dalam posisi duduk tetapi masih dalam dominasi half back. Ini half back ya Bung, karena tangan kaki Aditya Ginting hanya meraih satu kaki dari Adi Ruminto. Akan tetapi satu kontrol penuh dari sebelah kanan underhook tangan kanan itu sangat menyulitkan sekali Bung. Nah, ini kalau tangan kirinya terlepas akan dihujamkan pukulan-pukulan berikutnya. 10 detik Bung Mustadi. Di round kedua kita antara Adi versus Aditya Ginting. Bung, ini saya melihat dari seorang time. Sudah di round kedua ini belum ada yang mengagetkan dari seorang Aditya dan Adi Ruminto, Bung Mustadi. Iya, betul. Mudah-mudahan dia tidak putus asa ya, Bung. Ya, betul sekali. Di ronde ketiga ini round ketiga kita, Adi Ruminto Toba MMA lawan Aditya Ginting Bali MMA. Ready, fight! Round ketiga kita, Adi Ruminto, Aditya Ginting. Ini di round ketiga ini memang pemirsa juga masih menunggu ya. Adi sudah mulai goyang juga. Tapi kalau saya lihat dari napas dari seorang Aditya Ginting ini masih bagus banget ya, Bung? Iya, betul. Sebenarnya kedua-duanya Bung, napasnya masih bagus. Walaupun Adi Ruminto didominasi di bawah ketiga ini dia bangkit dengan stamina yang masih baik. Itu dia satu pukulan. Ya seharusnya Adi Ruminto sangat berhati-hati ya. Karena jika dia di take down, maka dia akan didominasi dan tidak ada jalan keluar, Bung. Betul sekali. Dan poin bertumpuk untuk seorang Aditya Ginting ya, Bung ya. Nih, terlihat ya, Bung ya, sudah abal-abal untuk jika double leg takedown dan jika kita kembali kepada pertandingan Adi Ruminto dengan Rama Supandi, dia banyak menetralisir takedown-takedownnya. Di sini harusnya dilakukan lagi, Bung. Harusnya dilakukan lagi, Bung. Nampaknya dia lebih percaya diri untuk melayani striking dibandingkan dengan mencoba mengantisipasi takedown-takedownnya seperti itu. Iya, masih low kick keras dari seorang Adi Ruminto. Di sini masih sangat berbahaya sekali, Bung, takedownnya dari Aditya Ginting karena bisa tiba-tiba saja, Bung.
di saat Adi Ruminto melakukan serangan itu bisa terjadi, Bung. Iya, betul sekali. Dengan sangat cepat sekali. Ini kita harapkan action dari mereka berdua ya. Oke. Bisa dilihat dari nampaknya pandangan mata dari Aditya Ginting turun naik ke atas dan ke bawah. Dia seperti merencanakan sesuatu, Bung. Betul sekali. Memang targetnya adalah take down, kembali take down. Oke. Adi Ruminto. Bung Mustadi kalau melihat sendiri, mungkin nggak sih cedera dari seorang Adi ini mengurangi penglihatannya? Iya, itu seperti menutup sebagian, itu sudah mulai mengurangi. Iya, itu Bung, nampaknya sudah jerah berada di bawah, sehingga dengan gerakan apapun dilakukan agar tidak terkena keluar. takedown. Iya, betul sekali. Bahkan lari pun menjadi pilihan, Bung. Menghindari dari seorang Aditya Ginting ya, Bung ya? Lari menjadi pilihan, karena memang lari itu bagian dari bela diri, Bung. Lari. Iya, betul. keluar ya. Ini dibuktikan oleh Adi Ruminto. Ketika dia bisa berlari, menghindari takedown-nya, dia akan berlari. Iya, betul sekali. Oke. Yes, masih berlangsung nih, Bung. Di round ketiga kita nih. Hampir terjadi. Iya, itu dia. Dikejar terus. Dikejar terus. Rapi sekali ya. Double leg takedown dari seorang Adit. Iya. Jadi ya apa yang distrategikan oleh Aditya Ginting. Sesuai dengan ya gameplan malam hari ini. Oke. Sekarang inilah di mana tidak ada jalan keluar bagi Adi Ruminto ketika berada di bawah. Betul. Iya, satu pukulan-pukulan kecil itu sudah menghasilkan poin, Bung. Ya, ini sebenarnya posisinya masih half guard ya, Bung. Apakah Aditya Ginting akan mengamankan posisinya dengan berada di samping atau berada di posisi full mount, Bung? Ya, betul. Kita melihat juga dari ronde 1, ronde 2, sekarang sudah menjelang ke ronde ketiga, seorang Aditya Ginting banyak perubahan di BJJ dan gulatnya ya. Pastinya ya. Oke. Ya. Sebenarnya kalau posisi dominasi, Bung, set control dengan full mount itu lebih top position adalah full mount, yang paling baik. Nampaknya di sini agak sulit masuk ke full mount karena Adi Ruminto dengan rajinnya mengangkat lututnya sehingga menghalangi pergerakan Aditya Ginting untuk masuk ke full mount. Ya, jadi Aditya Ginting dipaksa untuk bekerja dari set control. Dan ini memang tekanan membuat nyesak ya. Iya. Jika memang ada celah pasti sudah masuk ke full mount untuk bisa mendominasi lebih keras. Oke, ini adalah contender fight 56,7 kg Adi Ruminto versus Aditya Ginting. Ya, itu bahaya, ada pukulan belakang kepala ya. Kayaknya apakah di stop dengan wasit kita, Bung? Iya, belum ya. Sepertinya pukulannya hanya kecil-kecil aja, jadi hanya peringkat. Diulang lagi, Bung. Diulang lagi, Bung. Harus bandel rupanya, Bung. Bandel ya. Oke, sudah mendapat teguran tipis ya dari seorang wasit kita. Tipis dari wasit tapi masih dilakukan. Oke, masih bertahan di round ketiga kita. Ini bahaya, Bung, ada tangan di atas kepala. Betul sekali ya, Bung Mustadi. Memang sulitnya keluar dari posisi side control ini memang susah sekali, Bung. Iya, susah. Jika dia keluar, dia kadang-kadang malah membuka punggungnya untuk bisa dikontrol oleh Aditya Ginting. Itu jadi serba salah. Betul sekali. Dan ini sudah kejadian di round kedua dan round ketiga. Berulang, Bung. Di ronde 1 dan 2 ketika dia keluar justru malah dikontrol backnya. Oke, memang ada skill berbeda nih di seorang Aditya Ginting. Ya. Oke, di round ketiga kita. Masih belum ada perubahan dari seorang Adi Ruminto Popeye. Dan harus keluar berusaha untuk sekuat tenaga mungkin ya. Iya, dia harus mempunyai cara-cara baru ya. Jangan seperti yang tadi lagi ketika dia keluar, dia berlutut malah didominasi punggungnya. Dia harus mempunyai cara lain, misalkan seperti dia keluar dari bawah ya. Dengan memasukkan tangan kanannya itu ke bawah pinggang sebelah kanan. 10 detik Bung Mustadi. Belum ada perubahan juga dari seorang Adi Ruminto versus Aditya Ginting, Bali MMA. 10 detik berakhir. Sudah sepertinya sudah dapat ditebak ya, Bung, bahwa 3 ronde didominasi oleh seorang. Oke, kita lihat, Bung. Dari ronde ke-1, ronde ke-2, ronde ke-3, cakep sekali untuk double leg takedown oleh ada tendangan spektakuler, Bung. Selama 3 ronde memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut. Untuk kemenangan dari sudut biru, Aditya Hani Bejer Ginting. Dan fighter pemenang kita tentu saja akan mendapatkan medali dan juga baju spesial sebagai fighter pemenang pada